menit loh. Kan di sini. Tahu pengambilan. Nah, sobat lagi di Surabaya, bareng keluarga atau teman-teman, Taman Flora adalah tempat yang sangat kami rekomendasikan buat berwisata. Bila sobat suka video ini, silahkan klik subscribe ya. Salam. Assalamualaikum Us. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Silakan dinyalakan mikrofonnya, kameranya silakan dinyalakan anak-anak hebat. Ustazah salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih ada beberapa yang kameranya belum diaktifkan. Yuk diaktifkan dulu kameranya supaya Ustazah bisa lihat wajah kalian secara virtual. Alisa. Nanti gimana? Sudah ada 24 anak hebat yang sudah bergabung. Yuk, kira-kira ada nggak ya yang belum bergabung ya? Waduh. Ini kita mau, ada yang tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Ada yang tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Yuk coba. Ada yang tahu kah hari ini kita mau ngapain? Outdoor. Betul, kita mau outdoor, maka kalian juga disuruh pakai baju outdoor. Sudah pakai baju outdoor ya? Coba berdiri tunjukin ke Ustazah. Sudah pakai Us? Coba tunjukin. Sudah pakai Us. Sudah pakai Us. Sudah pakai Us. Oh, pinter, pinter. Oke. Ada yang belum nyala kameranya? Nyalain dulu kameranya.
Bu, kakak cukup permen, Bu. Luru. Anak-anak hebat, hari ini kita mau outdoor, kita mau jalan-jalan virtual ke kebun bibit atau kita sering mengenalnya dengan Taman Flora. Oh iya, ada anak-anak kelas 1, apakah ada yang sudah tahu siapa nama Ustazah di depan ini? Angkat tangan. Kok hitam, guys? Apakah ada yang tahu siapa nama Ustazah yang di depan ini? Angkat tangan. Ustazah Tita. Namanya Ustazah Tita. Ejaannya T-E-A. Betul, namanya Ustazah Tita. Hari ini Ustazah Tita akan mendampingi kalian secara virtual untuk jalan-jalan ke Taman Flora Surabaya. Suaranya kok kecil? Oke. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Taman Flora di Beratang Surabaya. Tadi di awal sudah diputar video sekilas tentang Taman Flora di di Jalan Beratang. Tapi video itu sebelum pandemi ya anak-anak. Sekarang kondisinya di sana sudah tidak ada pengunjung karena selama pandemi seluruh taman di Surabaya ditutup, tidak ada yang boleh berkunjung ke sana untuk menghindari adanya kerumunan. Oke, sebelum kita mulai jalan-jalan virtualnya, tetap kita harus berdoa. Anak-anak hebat, kira-kira siapa yang mau pimpin doa? Silakan angkat tangan. Yang mau pimpin doa, silakan angkat tangan. Ada yang angkat tangan, Ustazah aja ini yang angkat tangan. Siapa nih anak hebat yang berani untuk pimpin doa sebelum belajar? Kita tetap belajar hari ini ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Ayo, siapa yang angkat tangan? Berdoanya bersama-sama, cuma memberi instruksi aja. Siapa itu? Wih, Mas Azra, kelas 1 Aisyah. Yuk, yang lainnya silakan dinyalakan mikrofonnya. Yang lainnya juga dinyalakan mikrofonnya. Oke, Mas Azraf. Namanya Mas Azraf ya? Asfar. Halo, Mas Asfar. Namanya Mas Asfar ya? Betul ya, Nak ya? Alis namanya. Namaku Asfar Anas. Panggilannya siapa saya? Anas. Oh, Mas Anas. Oke, Mas Anas, terima kasih sudah angkat tangan. Mari Mas Anas pimpin doa untuk anak-anak hebat yang lainnya. Yang lainnya silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Oke, Mas Anas, kita ulangi ya. Kita ulangi lagi ya. Anak-anak yang lain silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita berdoa bersama. Nanti tunggu aba-aba dari Ustazah ya, Mas Anas. Oke, sudah siap berdoa semuanya? Ya, Ustazah. Oke, kita berdoa bersama. Mari Mas Anas, silakan diberi aba-aba. Kita bersiap dulu dong. Berdoanya kita bersiap. Sikap berdoanya bagaimana? Tangannya dilipat dulu, duduk yang baik, duduk yang tenang. Kita berdoa terlebih dahulu. Bos, suaranya kok kecil? Iya, suaranya kecil ya, Ustazah. Kok gak ada gambarnya, Us? Ya, udah diaktifin tadi. Apakah sudah dengar suara Ustazah? Sudah. Sudah? Oke.
Oke, Mas Anas silakan diberi aba-aba kepada teman-teman untuk sikap berdoa. Bismillah. Berdoa, sikap berdoa. Tangannya sedekap. Yuk, silakan Mas Anas berdoa. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Anas. Kita ulangi sekali lagi semuanya serentak. Mas Anas silakan kasih aba-aba. Berdoa mulai. Yuk. Oke, berhenti dulu. Aba-abanya dari Mas Anas ya, anak-anak, bukan dari Ustazah Tirwa. Oke, Mas Anas. Kita sekali lagi Mas Anas. Mas Anas kasih aba-aba. Mas Anas bilang berdoa mulai gitu, yang kencang. Terus nanti teman-teman ngikutin berdoa dari Mas Anas. Ya Mas Anas. Silakan dinyalakan Mas Anas. Di mute. Ya, sudah. Yuk. Kasih aba-aba teman-temannya. Berdoa mulai. Raditu billahi Oke, terima kasih Mas Anas sudah dipimpin doa. Terima kasih anak-anak hebat. Keren Mas Anas. Oke, setelah berdoa, kita mau meluncur langsung ke Taman Flora. Nah, jadi selama pandemi ini Taman Flora belum dibuka untuk umum. Gimana caranya? Menyalakan Tidak boleh dikunjungi oleh banyak orang. Tapi hari ini datang ke Taman Flora dengan izin dari pimpinan Taman Flora untuk jalan-jalan virtual untuk menunjukkan ke kalian apa sih tanaman, apa saja sih tanaman ada di sana dan juga hewan-hewan di sana. Sekarang mari kita meluncur ke Taman Flora. Silakan. Kita menghubungi Ustadz Ustazah yang ada di Taman Flora. Halo Ustadz Ustazah di Taman Flora. Langsung. Halo. Ini dia Ustadz Ustazah yang ada di Taman Flora. Ada Ustazah Neti, Ustazah Mai, Ustazah Emi, dan Ustazah Ana. Oke. Oke, salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini siswa kelas 1 MI Muhammadiyah 5 Surabaya adakan outdoor virtual dari kebun bibit atau Taman Flora Surabaya. Anak-anak harus punya semangat yang tinggi ya.
ya. Mana semangatmu? Semangatmu. Tepuk MI Muhammadiyah. Oke punya. Yes. Bagaimana anak-anak semua? Oke, anak-anak, hari ini materi sejarah. Mana gambarnya? Oh, sekarang masuk bisa tuh. Udah kan? Sekarang Nah, tadi sudah ada ustazahnya di Taman Flora. Tadi masih ada kendala. Apa perlu kita ulang sekali lagi? Ustazah di sana menyapa anak-anak di rumah. Ustazah yang ada di Taman Flora, kita ulang sekali lagi Ustazah untuk menyapa anak-anak di rumah karena tadi ada kendala. Jadi teman-teman di rumah tidak bisa mendengarkan suara Ustazah dengan jelas. Supaya mereka bisa dengar dengan baik. tadi nggak mau. Kita ulang sekali lagi Ustazah. Oke. Oke, silakan diperhatikan teman-teman. Alhamdulillah ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Hari ini kita akan mengadakan outdoor virtual dan lokasi dari Taman Flora Surabaya. Tapi harusnya semangat yang tinggi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita yel-yel. Tepuk MI Muhammadiyah 5. Aku sekolah IMI Muhammadiyah 5. Jalan 177 Surabaya. Muridnya cerdas ceria. Gurunya oke punya. Anak-anak semua, bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Kalian boleh menyiapkan minuman ataupun makanan kecil di samping kalian. Ya, tetap semangat semuanya. Nah, materi kali ini adalah kita akan belajar mengenal tanaman dan hewan yang ada di kebun Taman Flora. Nanti silakan diperhatikan baik-baik yang akan disampaikan sama Ustazah. Nah, akan lebih seru kalau anak-anak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh apa saja yang dijelaskan Ustazah di Taman Flora ini. Ada binatang dan hewan. Setelah itu, anak-anak harus membuat laporan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ustazah. Gimana anak-anak? Siap? Siap. Oke. Kalau gitu, mari
studio. Ada suaranya us. Lihat. Oke, kita kembali ke studio. Berarti kembali ke sini. Jadi, Ustazah Tita sekarang ada di sekolah, ada di studio. Sedangkan Ustazah tadi ada di Taman Flora. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, Taman Flora sekarang sepi. Nggak ada pengunjung, hanya ada Ustazah di sana. Karena selama pandemi, taman-taman di di Taman Flora nanti selama jalan-jalan nanti kalian harus perhatikan apa saja sih tanaman yang ada di sana, apa saja sih hewan-hewan yang ada di sana, dan juga bagaimana merawat. Nah, karena kita mau outdoor nih, ada nggak ya teman-teman yang bawa jajan, bawa snack sambil nonton Zoom? Tunjukin dong snacknya, Ustazah mau lihat. Aku bawa snack karena kita mau outdoor, jadi kita sambil makan. Boleh. Ada yang bawa snack? Oh, jadi ada bawa snack, Mbak Alifa. Ada lagi yang bawa snack? Boleh sambil makan snack. Atau juga boleh disiapkan minumnya di dekat HP-nya, di dekat laptopnya. Disiapkan minum supaya nanti kalau haus tidak perlu berdiri untuk ambil minum, tidak perlu meninggalkan Zoom untuk ambil minum. Coba tunjukin lagi jajannya. Ini snacknya, coba mana snacknya, lihat dulu. Wah, itu banyak banget yang bawa snack. Ini bawa apa ini, Mas Wildan? Bawa snack. Kita mau Zoom nih, jadi Mas Wildan bawa snack. Asik banget. Terima kasih Mas Wildan. Ada lagi yang bawa snack? Tunjukin lagi, saya mau lihat. Siapa ya yang bawa snack ya? Oh, ini Mas Danis Aisyah, satu Aisyah bawa snack juga. Aduh, enak banget ya outdoor sambil makan snack. Terima kasih Mas Danis. Aduh, terima kasih juga untuk para bunda, ayah bunda yang sudah mempersiapkan anak-anak Zoom, mulai dari seragam yang harus mereka pakai dan juga makanan yang mereka bawa. Jadi boleh sambil makan, boleh sambil minum. Yang tidak boleh adalah meninggalkan Zoom kalau belum selesai. Yang kameranya belum aktif silakan diaktifkan supaya Ustazah bisa lihat wajah-wajah cantik gantengnya anak-anak di rumah. Oke, nanti hari ini kita akan membahas macam-macam tumbuhan di sekitar kita dan juga macam-macam hewan di sekitar kita. Apakah banyak ya jenisnya di Taman Flora? Apa ada yang sudah pernah ke Taman Flora? Apa ada yang sudah pernah ke Taman Flora, jalan-jalan ke sana? Oh, banyak ternyata yang sudah pernah ke sana. Mbak Alifah juga sudah pernah ke sana. Iya, Mas Danis juga pernah ke sana. Iya, oke. Di sana itu sejuk banget. Di sana banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Jadi suasana di sana itu sejuk, rindang, dan juga tenang. Meskipun letaknya di tengah kota, di tengah keramaian. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Taman Flora, kita bisa mendapat ketenangan di sana. Tapi kita harus sabar dulu nih. Kita belum boleh datang ke sana. Jadi sementara kita jalan-jalan virtual dulu ke sana. Nanti setelah pandemi selesai, setelah ada surat dari pemerintah dan diizinkan untuk jalan-jalan ke sana, kalian boleh ajak ayah bunda untuk jalan-jalan ke sana. Ada yang tahu nggak di sana itu ada apa aja? Coba angkat tangan, sebutkan apa aja ya ada di sana ya. Sudah mau lihat, ada yang tahu nggak? Mbak Alifa, yuk dinyalakan ovennya. Ada apa aja ya di sana Mbak Alifa? Ada hewan-hewan, apa lagi? Bunga, apa lagi? Apa? Kurang jelas Mbak Alisa, ada apa tadi Kak? Pohon, betul.
Oke, terima kasih Mbak Alifa. Ada lagi yang mau menambahkan selain Mbak Alifa? Apa ada apa lagi di sana? Selain Mbak Alifa, ada yang pernah ke sana nggak? Ke Taman Flora yang ada di Batam, angkat tangan. Oh ini Mbak Tasya, Mbak Tasya. Oh Mbak Akila dulu. Oke, Mbak Akila, kelas 1 Aisyah. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ada apa lagi ya di sana di taman ini? Ada apa? Apa ya? Tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada bunga, ada pohon, ada apa lagi ya Mbak Akila? Ada apa ya? Oke deh. Iya, Mbak Akila terlalu banyak sampai bingung jelasinnya. Ada orang jual jajan. Ada juga di sana ya Mbak Akila. Oke deh, terima kasih Mbak Akila. Selain Mbak Akila, ada lagi nggak yang tahu yang mau menambahkan di sana ada apa aja? Mbak Hanifa, kelas 1 Fatima. Oke Mbak Hanifa. Ada apa aja di sana Mbak Hanifa? Kenapa nak kurang keras suaranya? Ada ayunan. Ada ayunan, betul. Apalagi Mbak Hanifa, kasih tahu ke teman-temannya. Mbak Hanifa kemana tadi ya? Mbak Hanifa kemana? Halo Mbak Hanifa, Mbak Hanifa kemana tadi ya? Ada pohon. Ada pohon, betul. Oke, terima kasih Mbak Mbak Hanifa sudah dikasih tahu ke teman-teman bahwa di sana juga sudah ada ayunan. Jadi di sana selain ada hewan-hewan, ada bunga, ada apa lagi tadi ya? Ayunan, pohon, juga ada banyak lagi. Nah, untuk supaya kita tahu lebih banyak, kita langsung jalan-jalan bersama Ustazah yang ada di sana. Langsung kita menuju ke lokasi. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama mengenal tanaman yang ada di sekitar kita. Pertama, kita mulai dari tanaman toga. Apa itu singkatan tanaman toga? Toga singkatan tanaman obat keluarga. Di sini ada banyak jenis tanaman keluarga. Ada asam, kemudian ada jarak Cina, ada mahkota dewa, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, dan banyak lagi tanaman yang ada di sini. Coba anak-anak hebat, nanti kita akan melihat secara langsung tanaman obat keluarga yang ada di kebun flora ini. Anak-anak hebat, di sini juga ada tanaman yang besar-besar, seperti ada pohon beringin. Kemudian banyak lagi tumbuhan yang sirih, seperti daun sirih. Ada yang seperti talas, ya. Tanaman itu ada yang berbuah, ada yang hanya berbunga. Jadi anak-anak, nanti kalau anak-anak di penugasan akhir mengelompokkan tanaman berbuah dan berbunga, maka anak-anak bisa menjawab tanaman keluarga ini adalah tanaman yang untuk obat-obatan keluarga. Ada yang ada bunganya tapi tidak berbuah. Asam ada buah asamnya, juga ada bunganya. Ada juga tanaman hias. Nanti akan diterangkan oleh Ustazah yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Mari kita lihat tanamannya lebih dekat lagi. Ini adalah pohon asam. Pohon asam ini ada yang sudah
mengeluarkan buah asamnya ya. Nah, ini rasanya kecut anak-anak. Siapa yang sudah pernah makan buah asam? Ya, kalau sudah masak akan jatuh dan rasanya agak manis. Kemudian ini ada tanaman jarak Cina ya. Manfaatnya untuk bengkak, terkilir, tulang patah, luka berdarah. Kemudian ke tanaman yang lain. Ini ada kunyit. Lah, untuk kalau anak-anak membuat minuman, maka ini untuk panas dalam ya. Langsung anak-anak ke tanaman yang lain. Ada juga tanaman mahkota dewa. Ya, bentar. Itu karo Bu Ana mau ngomong apa? Lah, ini ada kumis kucing. Nah, ada tanaman kumis kucing. Ada juga serai, tanaman serai. Nah, ini ada melati Jepang, kayak kunyit ini. Nah, ada melati Jepang. Terima kasih anak-anak. Tidak semuanya Ustazah tunjukkan, karena sangat banyak sekali. Kita kembali ke studio ya anak-anak. Makasih. Oke, terima kasih Ustazah Emi. Tadi Ustazah Emi sudah menunjukkan beberapa macam tanaman apa tadi ya? Namanya tadi apa? Toga, tanaman obat keluarga yang ada di taman. Tadi salah satunya ada asam, tanaman asam. Nah, ada yang pernah makan tanaman asam nggak ya? Itu rasanya gimana ya? Coba, Ustazah pengen tahu. Ada yang pernah makan tanaman asam nggak? Coba angkat tangan dulu. Ada yang pernah makan asam nggak? Rasanya gimana sih? Ustazah pengen tahu. Siapa yang pernah? Kenapa? Rasanya apa? Cut. Kecut. Kecut asam. Namanya juga asam. Jadi rasanya juga masam. Asam sama kecut. Iya, betul. Asam sama kecut. Terima kasih Mbak Nabila. Nah, biasanya asam ini ada di sayur asam. Siapa yang suka makan sayur asam? Nah, asam ini penambah rasa di sayur asam supaya lebih terasa masam sayurnya. Selain asam tadi ada kunyit juga. Ada kunyit. Jadi kalau kita lagi gak enak badan, terus biasanya dibuatkan kunyit begitu. Jadi itu juga bisa berfungsi menjaga stamina selama pandemi. Anak-anak di rumah boleh sambil makan jajan, makan Indomie goreng boleh nggak? Paket Disney ini mahal 105.000. Oke, kalau begitu terima kasih ya Mbak Nabila. Tadi sudah dikasih tahu rasanya asam itu kecut gitu. Kalau yang belum pernah makan asam, Ustazah kasih tahu rasanya kecut. Oke, ada yang belum pernah makan asam? Ada yang belum pernah makan asam? Nggak tahu aku. Ada. Iya, ada yang belum pernah makan asam ya. Kayaknya nggak perlu dicoba ya rasa asam karena rasanya masam sekali. Tadi ada yang tahu nggak? Toga, itu singkatannya apa ya nak? Enggak. Naman obat keluarga. Oh pinter, toga itu namanya adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Yang artinya di sana berkumpullah tanaman-tanaman yang berkhasiat yang biasanya digunakan untuk obat-obatan di keluarga maupun untuk masak juga bisa. Coba, ada yang punya tanaman peliharaan, ada yang punya tanaman di rumah. Aku suka menanam ini gitu. Ada yang punya.
Siapa yang punya tanaman di rumah? Mas Airlangga. Mas Airlangga. Oh, punya. Tanaman apa? Tanaman apa sayang? Iya, Mas Airlangga. Mas Airlangga. Lidah buaya. Oh, lidah buaya. Punya apa? Kalau Mas Airlangga punyanya apa, Nak? Pandan. Pandan. Ada nggak Mas Airlangga punya apa? Kunyit ada. Mas Airlangga pergi kemana, Mas Airlangga? Oke deh, Mas Airlangga. Terima kasih. Tadi ada yang bilang kunyit. Oke. Hebat kalau kalian punya tanaman di rumah itu pinter. Apa sih warna, ada yang tahu nggak warnanya lidah buaya itu apa ya, warna lidah buaya ya? Dagingnya warna bening, Ustazah. Betul. Kalau kulitnya warna apa? Kulitnya hijau. Kulitnya berwarna hijau. Oke. Kita sudah kembali Mas Airlangga. Mas Airlangga. Mas Faza tadi menjawab lidah buaya bening ya Mas Faza ya, dagingnya ya. Oke deh. Anak-anak di rumah punya banyak sekali tanaman yang ada di rumah. Nah, selain kalau kita punya tanaman yang di rumah, kita harus tahu bagaimana cara merawatnya. Kita harus tahu bagaimana cara memelihara tanaman di rumah biar nggak mati, biar juga nggak kurang air atau bisa jadi kebanyakan air. Untuk kita bisa tahu, kita langsung ke Ustazah Ana di lokasi. Oke, terima kasih anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah Ana. Kali ini Ustazah Ana akan menjelaskan bagaimana tumbuhan yang ada di kebun bibit ini bisa tumbuh subur ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Emi. Ada jenis-jenis banyak macam pohon. Ada tanaman yang berbunga, ada tanaman yang berbuah. Tapi di kebun bibit ini kebanyakan adalah tanaman yang berbunga. Karena di sini fungsinya untuk menyerap polusi dan mempercantik taman yang ada di Surabaya. Nanti kalian bisa lihat ada berbagai macam tanaman hias di sini. Tanaman hias itu adalah tanaman yang biasanya berbunga ataupun tidak berbunga yang fungsinya untuk menghias hiasan rumah atau hiasan di taman. Nah, sekarang Ustazah Ana akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman supaya tumbuh subur seperti yang ada di kebun bibit ini. Salah satunya adalah satu, memberi pupuk secara rutin, kemudian menyiram. Menyiram pun harus mengetahui jenis-jenis tanamannya. Yang ketiga adalah memotong ranting yang tidak berguna lagi, supaya nanti fungsinya itu untuk merangsang tumbuhan ranting yang baru. Kemudian supaya tampilan bunganya bagus, maka tanaman itu harus dirapikan. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa lihat berbagai tanaman yang ada di kebun bibit ini. Silakan anak-anak. Nah, coba kalian lihat ya. Kebetulan ini hanya berbunga sedikit. Ini yang ada bunganya ini adalah tanaman asoka. Asoka Jepang namanya ini. Yang ini adalah tanaman pucuk merah.
Kenapa kok dinamakan pucuk merah? Karena tanaman ini adalah setiap pucuknya berwarna merah. Nah, kita lihat lagi yang di sebelah sana. Nah, di sini ada tanaman hias. Namanya pohon tanaman Kamboja. Tanaman Kamboja ini berbagai jenis bentuknya. Warnanya ada yang putih, ada yang merah, dan ada yang kuning. Kebetulan yang ada di sini ada yang kuning. Kemudian ada lagi tanaman palem. Nah, ini adalah jenis tanaman palem. Tanaman palem pun juga bermacam-macam. Nah, selain itu, ada lagi tanaman yang sangat cantik sekali. Biasanya tanaman ini dijadikan ikonnya Indonesia, wisata Indonesia. Ayo, ada yang tahu kira-kira tanaman apa ya? Nah, nanti Ustazah lihatkan. Nah, ini nak, ini tadi macam-macam tanaman bunga Kamboja. Ini adalah Kamboja yang berwarna putih. Nah, bisa dilihat, itu tanaman Kamboja, tanaman hias yang berwarna putih. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sebelah kanan sini ada tanaman hias, namanya tanduk rusa. Dia tidak berbunga, tapi dinamakan tanaman karena sebagai hiasan, maka dinamakan tanaman hias. Nah, sebelah sini lagi ada tanaman hias seperti talas. Ini biasanya dinamakan tanaman talas. Oke. Lanjut lagi ya. Kita cari tadi tanaman yang jadi ikonnya Indonesia. Sekali. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan lagi untuk mencari tanaman yang jadi ikonnya Indonesia. Nah, anak-anak, tadi yang sudah seperti saja tadi, ada tanaman yang jadi ikonnya Indonesia. Sangat cantik sekali ini tanamannya. Kira-kira kalian tahu tidak, ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman anggrek. Jenis-jenis anggrek itu banyak sekali. Tapi yang jadi ikonnya Indonesia, ini adalah tanaman anggrek bulan. Ada yang berwarna ungu, dan ada yang berwarna putih. Nah, bagaimana dia bisa tumbuh seperti ini? Nah, perawatannya juga harus rutin. Ngomong aja. Tidak. Sudah. Ngomong aja yang keras. Nah, anak-anak, ini adalah tanaman hias anggrek. Di sini, di Taman Flora sini ada 2 warna tanaman anggrek. Ini namanya anggrek bulan. Tanaman anggrek bulan ini adalah dijadikan ikonnya Indonesia. Di sini ada warna ungu dan warna putih. Nah, bagaimana supaya dia bisa seperti ini, berbunga menarik seperti ini? Maka perawatannya harus rutin dikerjakan. Tapi ini tidak begitu banyak membutuhkan air. Penutup kembali ke studio. Nah, anak-anak, setelah penjelasan tadi, kita kembali ke studio. Terima kasih. Ke studio. Kembali ke studio.
Ustazah Ana sudah menjelaskan bagaimana sih cara merawat tanaman yang baik. Nah, kalau tadi Ustazah Emi menunjukkan macam-macam tanaman obat keluarga, kalau tadi Ustazah Ana menunjukkan macam-macam tanaman hias. Jadi selain ada tanaman obat keluarga, ada juga tanaman hias. Tadi Ustazah Ana juga menyebutkan memberi pupuk. Nah, kalau kita punya tanaman, nggak cuma ditaruh aja, tapi juga harus dipelihara dengan baik, harus dirawat dengan baik, yaitu memberi pupuk, menyiram dengan rutin. Kalau menyiram juga kita harus tahu nih, jenis tanaman mana yang tidak suka banyak air. Kalau banyak air bisa mati. Jadi pagi disiram, nanti siang disiram lagi, malam disiram lagi, bisa mati tanamannya. Jadi kita harus tahu tanaman ini jenisnya butuh air banyak atau tidak. Kalau tidak butuh air banyak, maka kita tidak perlu sering-sering menyiram tanaman tersebut. Gitu ya. Selain itu tadi ada juga harus dikenakan sinar matahari. Tapi ada juga nih tanaman yang tidak membutuhkan sinar matahari atau tidak perlu banyak-banyak. Misalkan tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan. Meskipun di dalam ruangan, tanaman itu juga perlu sinar dari lampu, sinar dari jendela. Jadi nggak boleh tanaman itu disimpan terus di dalam kamar. Dia juga butuh asupan-asupan dari luar. Nah, kalau teman-teman ada nggak ya yang punya tanaman kaktus? Ada nggak ya? Coba angkat tangan. Ada nggak yang punya kaktus di rumah? Kaktus di rumah, angkat tangan. Ada yang punya kaktus nggak ya? Oh, Mas Erlangga punya kaktus ya di rumah ya? Punya kaktus ya Mas Erlangga? Punya kaktus Erlangga. Kenapa? Punya. Punya ya? Oke, terima kasih Mas Erlangga. Mas Erlangga punya kaktus. Setelah ini kita akan mengenal macam-macam hewan yang ada di Taman Flora. Kita akan mengenal bersama Ustazah yang ada di Taman Flora. Kita menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak bertemu dengan Ustazah Mai yang akan menjelaskan tentang macam-macam hewan yang pernah kita lihat dan yang ada di sekitar kebun bibit Surabaya ini. Nah, anak-anak, Ustazah jelaskan dulu bahwa binatang itu ada dua macam. Ada binatang peliharaan dan ada binatang buas. Nah, binatang peliharaan yang biasanya ada di rumah di sekitar kita yaitu kucing, burung, ikan, ayam, dan lain-lain. Sedangkan binatang buas biasanya adalah ada di sungai, buaya, dan ular. Ada di kebun binatang juga banyak harimau. Nah, itu diantaranya binatang buas. Nah, anak-anak, kalau di kebun bibit ini terdapat seperti yang ada di belakang ini adalah kita berada di dekat kolam ikan, ya. Di sini memelihara ikannya di kolam. Kalau di rumah anak memelihara di akuarium. Nah, selain ikan di sini juga ada kura-kura. Tapi hari ini ikan kura-kuranya tidak bisa tampak karena dia akan tampak bila ada pengunjung. Nah, selain ikan di sini juga ada bermacam-macam unggas. Apa unggas itu? Di antaranya ayam, burung, dan lain-lainnya itu adalah unggas. Selanjutnya di sini nanti di sebelah sana
ada rusa, ada 2 jenis rusa di sini nanti ya. Rusa apa saja? Nah, nanti akan Ustazah perlihatkan jenis-jenis rusa yang ada di sini. Oke? Mari kita jalan-jalan melihat binatang yang ada di kebun bibit. Ya, ini adalah kolam ikan anak-anak ya. Nah, kolam ikan yang sangat luas di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tempatnya. Nah, di sini ada sangkarnya sangat besar sekali. Nah, di dalam sangkar ini terdapat beberapa macam unggas seperti yang Ustazah jelaskan. Nah, itu yang ada di atas itu adalah jenis burung. Burung bermacam-macam ya. Ini yang 2 ini burung perkutut. Nah, selanjutnya yang di bawah Ustadz. Di bawah ini adalah tanaman, hewan kalkun, ayam kalkun ya. Nah, sebelah sana ada ayam jago. Nah, dan burung jalak. Nah, hewan-hewan di sini meskipun jadi satu tetap akur. Ustadz, di sana ada burung merak. Nah, itu burung merak. Burung meraknya di dalam sangkar ya, anak-anak ya. Nah, ini burung merak. Nah, kita akan melihat lagi apa saja yang ada di dalam sangkar besar ini ya. Ini burung jalak. Ternyata di sekitar sangkar ini ada tempat-tempat singgah untuk burung ya. Biar burungnya bisa hinggap di sebelah sini, sebelah sana ya. Jadi ada tempat seperti rumah. Nanti itu mungkin dibuat burung untuk berteduh atau tinggal di situ. Kecil-kecil ya anak-anak ya. Nah, ini untuk satu burung mungkin ini ya. Selanjutnya masih ada lagi apa enggak ya di bawah? Oh, ini burung merak, Ustaz. Burung merak yang ada di luar. Nah, ini burung merak. Sayang sekali burung meraknya tidak menampakkan keindahannya. Tapi tetap kelihatan cantik ya anak-anak ya. Tuh, bulunya yang berwarna-warni. Oh, tahu. Kepingin menyapa anak-anak. Halo burung merak. Ayo coba disapa burung meraknya. Nah, ya itu. Lihat anak-anak senang lihat anak-anak outdoor ini ya. Oke, terima kasih burung merak. Selanjutnya kita langsung ke rusa ya. Ada rusa apa saja ya di sini ya. Nah, anak-anak luas sekali ternyata kebun bibit di sini ya. Selain tumbuhan juga ada bermacam-macam hewan ya. Sayang sekali kita tidak bisa ke sini karena masih masa pandemi. Jadi Ustazah mengajak anak-anak melihat hewan dengan virtual. Oke. Halo rusa tutul. Ya, ini anak namanya rusa tutul. Kenapa dinamakan rusa tutul? Siapa yang tahu ayo? Siapa yang tahu? Oke, karena badannya penuh dengan tutul-tutul hitam. Oh, makan apa itu? Oh, makan daun-daunan ya. Selain rusa tutul, di sini juga ada sebelah sana ada rusa lagi. Rusa apa ya? Nah, coba lihat lagi. Tinggal satu rusa. Nah, ini rusanya sedang merapat mungkin ini rusanya. Atau outdoor juga ya rusanya ya. Bergerumbul, tetapi akur sekali. Tidak ada yang bertengkar. Oh, lari. Lihat ustadzanya MI Muhammadiyah 5, rusanya lari. Tapi langsung pasang aksi. Wah, kepingin foto ini paling. Kepingin foto ini paling. Nah, halo rusa bawean. Nah, ini namanya rusa bawean ya. Jadi rusa bawean itu warnanya coklat bulunya tanpa ada tutul-tutul dan tanduknya bercabang. Bagus sekali ya. Yang sudah besar itu ada tanduknya yang bercabang-cabang.
Kalau yang belum itu berarti masih muda ya, masih muda. Nah, bagaimana anak-anak? Senang dengan outdoor kali ini? Nah, oke. Kalau sudah melihat semua hewan yang ada di kebun bibit, nah nanti akan ada selanjutnya Ustazah Neti menjelaskan tentang cara merawat hewan yang ada di kebun bibit ini. Tapi kita akan kembali ke Ustazah Tita dulu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Mai. Tadi Ustazah Mai sudah jalan-jalan menunjukkan berbagai macam hewan yang ada di Taman Flora Surabaya. Tadi ada rusa tadi. Tadi waktu di syuting, waktu direkam, rusanya ngeliatin semua. Ada apa tuh gitu. Mereka ingin masuk dalam kamera, ikut kita jalan-jalan virtual. Tadi selain ada rusa, ada juga kura-kura. Nah, sebenarnya ada kura-kura di sana, tapi mungkin malu ya, karena dilihatin sama ustazahnya, jadi kura-kuranya sembunyi. Selain ada rusa, kura-kura, di sana juga ada berbagai macam burung. Nah, jadi di Taman Flora ini nggak cuman ada tanaman, nggak cuman ada pohon, tapi juga ada mini zoo, kebun binatang mini. Jadi hewannya nggak terlalu banyak, begitu. Kok nggak ada kuda ya, Nggak ada. Kalau kuda, buaya, jerapah adanya ada di kebun binatang. Karena itu kebun khusus untuk binatang. Kalau di Taman Flora itu mini, kebun binatang mini. Nah, kalian harus memperhatikan tadi ada hewan-hewan apa aja sih yang ada di Taman Flora Surabaya. Nah, kita lagi ngomongin hewan. Ustazah mau tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah angkat tangan? Coba angkat tangan dulu. Mas, apa ya? Mas Wildan, punya hewan di rumah, punya hewan peliharaan ya Mas Wildan ya? Coba dinyalakan dulu sayang. Punya ya Mas? Iya. Punya hewan apa Mas Wildan? Tunjukin Pak Mas Wildan. Kucing. Punya kucing. Yang punya hewan peliharaan boleh diambil kucingnya. Lagi main Pak kucingnya? Boleh dong diambil kucingnya, tunjukin ke teman-teman. Ini nih kucing peliharaanku nih. Kucingnya di tangga. Nggak bisa kucingnya di tandan. Kucingnya di mana? Di tandan sebentar. Oh, jadi nggak bisa diambil ya. Tapi Mas Wildan punya kucing ya, Mas Wildan ya. Oke, terima kasih Mas Wildan. Kalau yang lain punya hewan peliharaan apa nih selain kucing? Ada buaya. Oh, nggak boleh ya. Kalau buaya harus dikembalikan ke kebun binatang. Oke, kalau apa lagi ya selain kucing ya? Burung. Ada yang pelihara burung? Kalau saja pengen tahu, ada yang pelihara burung? Oh, ini kucingnya Mas Wildan. Halo kucingnya Mas Wildan. Lucu banget kucingnya. Terima kasih Mas Wildan. Masya Allah. Ikut outdoor nih kucingnya. Yang lainnya boleh ditunjukin hewan peliharaannya, diajak, digendong, dipangku. Ini hewan peliharaan Kalau aku pelihara singa gimana saja? Oh, nggak boleh dong. Kalau singa harus dikembalikan ke kebun binatang. Ada nggak selain Mas Yudan yang pelihara kucing, ada nggak selain kucingnya? Selain kucing ada nggak? Mas Amar, pelihara apa Mas Amar? Tunjukin ke teman-teman. Peliharaanmu apa, Nak? Burung. Burung ya? Banyak burung di rumah. Dua. Oh, nggak bisa diambil ya kalau burungnya. Harus ditaruh dalam kandang ya, Mas Amar ya. Sama ikan. Juga. Waduh, banyak banget Mas Amar peliharanya. Hebat. Harus dijaga. Ikannya banyak. Apa sayang? Ikannya banyak. Ikan apa? Ikan mujair ya. Ikan apa Mas Amar? Ikan koi. Oh, ikan koi. Oke, terima kasih ya. Iya, terima kasih Mas Amar. Harus dipelihara dengan baik ya Mas Amar. Harus dijaga ya Mas Amar.
Oke, terima kasih Mas Anar. Ada lagi nggak selain burung, selain ikan, selain kucing? Selain itu ada nggak ya yang pelihara hewan lain? Ada nggak ya? Ustazah mau cari dulu siapa ya? Siapa ya? Oh, Mas Faza lagi. Apa hewan peliharaannya Mas Faza? Ah, keren banget. Apa itu Mas Faza? Apa itu namanya, Nak? Coba dinyalakan dulu sayang suaranya, Nak. Kura-kura us. Kura-kura. Aduh, keren banget. Lucu banget. Coba ditunjukin ke kamera gini kura-kuranya. Dideketin ke kamera kura-kuranya, Nak. Oh, lucu banget. Keren Mas Faza. Makasih Mas Faza. Kura-kura. Aduh, lucu banget kura-kuranya. Sudah besar, udah agak besar kura-kuranya deh. Itu gigit nggak Maya Mas Faza ya? Enggak. Enggak ya? Udah Enggak. jinak ya? Itu kayak patung ya kura-kuranya. Itu kok diem aja kura-kuranya ya Mas Faza? Oh. Coba Ustazah pengen tahu itu kalau kura-kura makannya apa ya Mas Faza? Takari us. Makanannya Apa Nak? makanannya ikan. Oke deh. Terima kasih Mas Faza. Keren, dijaga baik-baik peliharaannya ya Nak. Oke, ternyata rata-rata punya hewan peliharaan. Biasanya yang umum itu kucing ya. Kucing, ikan, burung, kura-kura. Itu Mbak Rahma ini ada kucingnya ditunjukin. Halo, order ya kucingnya ya. Halo Mbak Rahma. Iya. Punya us. Ini kucing. Iya itu Kucing us. Ya kucing us. Namanya Ais. Namanya Aisyah us. Aisyah us. siapa Nak namanya? Aisyah. Namanya Aisyah. Halo Aisyah. Namanya Aisyah masih ya. Kucingnya masih ngantuk kayaknya ya. Oke, terima kasih Mbak Rahma, Mbak Ica. Semoga kucingnya sehat-sehat ya. Harus dijaga kalau punya peliharaan. Oke. Kita mau beralih ke lokasi lagi. Kita mau tanya-tanya, mau ngobrol gimana sih cara merawat, melihara hewan dengan baik. Langsung kita ke lokasi. Berarti Fatimah speak. Sudah. Halo. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Kali ini Ustazah tidak akan banyak cerita karena mulai pertama Ustazah Emi, Ustazah Ana, Ustazah Mei sudah memberi penjelasan sama kalian. Kali ini Ustazah hanya sedikit saja menyampaikan tentang perawatan hewan di sekitar kita. Anak-anak, ternyata kalau punya binatang peliharaan harus kita rawat dengan baik. Kandangnya harus dibersihkan. Jangan lupa diberi makan. Jangan lupa kita memandikan juga.
Kalau yang berkuku tajam, kukunya harus dipotong. Dan satu lagi, kalau binatang peliharaan kita sakit, kita harus membawanya ke dokter hewan, ya. Pintar. Nah, anak-anak, semua hewan juga mereka makannya berbeda-beda. Ada hanya yang makan ikan saja, ada yang makan sayuran saja. Nah, jangan keliru ya untuk memberi makan. Dan kalau kita memberi makan, tempatnya harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau tempatnya kotor, nanti mengganggu pencernaannya. Kasihan kalau sakit ya. Nah, anak-anak semua, mari mendekat. Kita lihat ada hewan apa, binatang apa, dan cara makannya apa ya. Coba Ustaz Surya apa ya. Nah, di sini ada pegar merah berleher cincin. Makannya apa ya? Ternyata diberi makan serangga, biji-bijian, dan buah-buahan. Sebenarnya Ustazah kepingin masuk ke sini, tapi tidak boleh sama petugasnya. Nanti hewannya kaget karena tidak kenal sama Ustazah. Nah, ini lihat ada kura-kura Ustaz Surya. Nah, tadi ada yang punya kura-kura. Siapa ya? Sudah dijelaskan cara ngasih makannya tadi apa sama temannya. Nah, ini ada burung. Banyak sekali. Kalau burung itu cenderung makannya adalah serangga dan buah-buahan. Kalau kalian punya burung di rumah, mandinya bisa hanya disemprot saja ya, disemprot seperti itu. Kemudian dijemur, biar senang mereka. Nah, anak-anak semua, supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak Dokter Hewan yang ada di Taman Flora. Tadi kita bincang-bincang seperti itu ya. Kalian dengarkan penjelasannya seperti apa merawat dan memberi makanan sama hewan. Kita serahkan ke Ustazah Sita. Silakan mendengar penjelasan dari dokter hewan, Dokter Maulana. Terima kasih Ustazah Neti. Setelah ini kita akan menyimak dengan dokter hewan, tadi Ustazah Neti bilang, gimana sih cara yang baik untuk merawat hewan peliharaan. Nah teman-teman, yuk duduk yang baik yuk, duduk yang manis yuk. Jangan boleh sambil makan, boleh sambil minum. Yang tidak boleh adalah sambil tiduran, sambil kakinya diangkat. Oh enggak, duduk yang baik, yang cantik, yang ganteng. Kita simak videonya bagaimana cara memelihara hewan peliharaan dengan baik. Karena ustadz-ustadzanya juga lagi berdiri nih, lagi jalan-jalan, kita lagi outdoor. Kalau lagi nggak pandemi, kita beneran jalan-jalan loh. Jadi kita harus membiasakan meskipun secara virtual, tapi kita tetap pembelajaran. Jadi sikap baiknya harus diperhatikan, oke? Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung menyimak video memelihara hewan dengan baik. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita punya narasumber yang sangat terpercaya. Jadi kalian bisa mendengarkan cerita bagaimana cara merawat hewan yang ada di sini. Kita tanyakan langsung kepada Dokter Hewan Maulana. Silakan dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, saya Dokter Hewan Maulana. Di sini saya yang bertanggung jawab untuk kesehatan dan kebutuhan nutrisi tiap hari dari hewan-hewan di Taman Flora ini. Jadi ada dua hewan ya, dua jenis maksudnya. Jadi hewan yang menyusui itu kayak rusa. Rusanya ada dua jenis di sini, rusa bawean sama rusa totol. Nah, sedangkan yang satunya itu unggas. Unggas ini kan banyak banget ya. Jadi kan ada kayak burung, lalu juga ada ayam,
Nah, ini di sini juga macam-macam. Nah, bedanya kalau unggas itu dia itu cara perkawinannya adalah dengan bertelur. Jadi si anak ini nggak menyusu ke induknya. Nah, beda lagi kalau rusa. Rusa ini dia menyusu ke induknya. Nah, gimana sih ngerawat ini hewan-hewan ini? Yang pasti satu, makannya itu harus ada ya, makan pagi. Tapi sebelum makan harus dibersihkan dulu, karena kebersihan itu bagian dari iman ya, kita tahu juga. Jadi di sini yang penting pertama itu harus bersih. Nah, setelah bersih, makanan siap diberikan, kebutuhan makan pagi. Selesai makan pagi, dia makan sampai siang, terus habis gitu kita bersihkan lagi siang, lalu makan siang. Nah, setelah makan siang itu nanti sampai malam, besok pagi kita kasih makan lagi. Itu di rusa. Di unggas pun kurang lebih juga sama. Kita bersihkan dulu, yang pasti harus bersih sebelum ngasih pakan. Karena apa? Kalau misalnya kotor, itu nanti jadi sumber penyakit. Nah, kalau sumber penyakit itu ada, jadi kan penyerapan makanan nggak bisa, badan sakit, nanti jadi berkurang di sini hewan-hewannya. Maka dari itu kita harus lestarikan hewan-hewan di sini. Terima kasih dokter. Ini kira-kira yang paling sulit untuk merawatnya unggas atau rusa di sini? Sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau memang bisa dijaga kebersihan dan kebutuhan pakannya terjamin. Makasih banyak dokter atas Sama-sama. penjelasannya. Iya. Lain-kali kita bisa ketemu anak-anak hebat. Mungkin dokter kalian mau jadi dokter hewan seperti dokter Maulana ya. Ada nggak? Sampai ketemu sama Ustazah, sama dokter Maulana. Kita kembali ke studio Uskita. Oke, tadi kita sudah ngobrol sama dokter hewan, namanya dokter Maulana. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, kalau memelihara hewan peliharaan itu, kita juga harus memperhatikan makanannya apa, bisa nggak ya dimakan makanan ini, misalkan kucing, dikasih wortel, mau nggak ya kucingnya dikasih wortel? Nah, kita harus tahu, hewan kucing itu makannya apa ya, burung itu makannya apa ya, gitu. Jadi kalau kita memelihara hewan, kita juga harus bertanggung jawab atas kebutuhan hewan tersebut, termasuk membersihkan kandang, kotorannya. Tapi aku nggak boleh, aku nggak bisa membersihkan sendirian. Berarti kalian harus dibantu oleh orang tua untuk membersihkan kotoran dan kandang hewan peliharaan. Contohnya kayak burung, nah itu nggak boleh. Kalau kotorannya sampai numpuk, sampai nggak dibersihin itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan penyakit. Karena di kotoran itu ada racun-racun, ada kuman-kuman yang akan menyebabkan hewan tersebut sakit. Misalkan kayak kucing. Kucing itu bisa loh kena kutu, bisa loh kena jamur kalau kita tidak membersihkannya dengan baik. Kalau kita kucingnya dibiarin tidur di pasir, nggak apa-apa sih kalau kucingnya tidur di pasir, tapi nggak boleh digendong-gendong karena kucingnya kotor. Kalau memang kalian mau memelihara kucing, itu berarti kucingnya harus sering dimandikan. 2 minggu sekali atau seminggu sekali boleh. Jadi harus dimandikan, dibersihkan, dikasih makan, begitu. Termasuk kura-kura tadi juga. Kura-kura itu harus disikat tempurungnya supaya enggak banyak lumutnya. Kalau kita ambil supaya enggak kotor. Burung itu juga harus dimandikan. Disiram di bawah, bukan disiram pakai air banyak-banyak ya, tapi sedikit-sedikit aja disiram di bawah sinar matahari. Dia harus berjemur di bawah sinar matahari. Supaya apa? Supaya hewan-hewan itu tidak menimbulkan penyakit. Kalau mereka penyakitan, bisa jadi menularkan ke kita. Jadi nggak bersih, nggak bisa dipelihara, nggak bisa digendong. Padahal pingin senang-senang sama kucingnya, sama kura-kuranya, sama burungnya, sama ikannya juga. Termasuk ikan, kalau membersihkan akuarium harus dibantu oleh orang tua, takutnya pecah gitu ya. Oke, ada lagi kah yang pelihara hewan-hewan selain kura-kura, selain kucing? Atau dia pelihara apa nih, Mbak Tasya? Mbak Tasya, pelihara apa Mbak Tasya di rumah Mbak Tasya? Coba dinyalakan dulu. Burung. Burung juga. Oh, ada berapa burung yang di rumah Mbak Tasya? 2.
2 ya, Nak. Burung apa kira-kira ya? Mbak Tasya tahu nggak nama burungnya, Nak? Masih kecil. Bingung aku. Kecil seberapa? Kecil segini. Enggak. Oh, segitu. Burung apa ya, Mbak Tasya? Mbak Tasya tahu namanya nggak ya? Karena ngene buana sampai Burung apa, Mbak Tasya? Burung. Burung lovebird ya? Ya. Oh, burung lovebird. Warnanya apa, Mbak Tasya? Hijau kah? Biru. Kuning. Biru sama kuning. Ya. Oh, bagus banget. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Dijaga baik-baik ya pemeliharaannya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke lokasi. Jadi silakan disimak, kita langsung ke lokasi. bareng-bareng. Saya memberi tugas deh. Aku dulu aja. Saya memberi tugas. Bu Neti dulu memberi tugas. Sudah ya, 1. Anak-anak, bagaimana dengan outdoor kita kali ini? Ustazah ya, semuanya pasti senang ya dan semangat. Kalian sudah lihat berbagai macam tanaman, berbagai macam hewan yang ada di sini. Nah, ada tugas buat kalian di rumah. Tolong dicatat baik-baik. Kalian nanti menuliskan macam-macam tanaman dan cara peliharaannya yang ditemui tadi di sini di Taman Flora, juga macam-macam hewan dan cara peliharaannya yang kita temui di Taman Flora tadi ya. Siap? Oke. Nah, semua semoga outdoor kali ini bermanfaat Dan menambah wawasan tentang hewan dan kimia tumbuhan. Nah, ya. Anak semua, sekali lagi tetap semangat, jangan lupa tetap memakai masker, Jaga jarak, cuci tangan. Surabaya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bye-bye Ustazah. Terima kasih Ustazah karena sudah mau mengajarkan ke kita, memberitahu ke kita macam-macam hewan dan tumbuhan di sana. Oke, tadi Ustazah Zeti menyampaikan tugas dari outdoor kita kali ini, yaitu menuliskan, menyebutkan macam-macam tumbuhan, macam-macam hewan, perawatnya. Jadi tugas kalian adalah menuliskan macam-macam tumbuhan yang ada di sana dan juga cara merawatnya. Satu lagi yaitu menuliskan macam-macam hewan yang ada di Taman Flora dan juga cara merawatnya. Aduh, tadi aku nggak perhatikan. Tadi dari awal sudah dikasih tahu kalau kalian harus memperhatikan sampai akhir. Jadi silakan diingat-ingat. Tadi ada tanaman apa aja ya di sana. Tadi ada hewan-hewan apa aja ya di Taman Flora dan bagaimana cara merawatnya masing-masing gitu ya. Oke, untuk teman-teman di rumah, anak-anak hebat di rumah, kita sudah jalan-jalan ke Taman Flora. Sekali lagi perlu diingat, untuk kali ini taman-taman di seluruh Surabaya belum diizinkan untuk beroperasi. Jadi kita belum bisa datang ke sana. Hari ini Ustazah bisa datang ke sana karena sudah meminta izin kepada pemerintah Kota Surabaya. Jadi demi outdoor, Ustazah meminta izin supaya bisa melihat langsung ke lokasi. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita jalan-jalan beneran, kita jalan-jalan jauh, menyaksikan lingkungan sekitar. Oke, anak-anak hebat, kita sudah jalan-jalan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan ke ustazahnya masing-masing. Yuk sebelum kita tutup,
Duduk dulu yang rapi. Tangannya sedekat. Duduk yang baik. Nggak ada itu yang tidur-tiduran, nggak ada. Karena ustazahnya semua juga berdiri jalan-jalan. Hitungan ketiga, semuanya sudah duduk yang rapi. 1, 2, 3. Keren. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih anak-anak hebat. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Tadi sudah makan snacknya, sudah makan mie, makan telur, makan nasi goreng. Seru banget. Outdoor kita kali ini seru banget. Karena meskipun secara virtual, kita juga bisa melihat dunia luar secara langsung melalui meeting Zoom. Oke, duduk yang rapi. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita nyalain dulu nih mikrofonnya karena kita mau berdoa nih. Kita membaca Alhamdulillah, kita baca hamdalah dan kafaratul majlis. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat kita. Hebat, terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Dengan keadaan tetap semangat, tetap sehat, dan ingat selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sekian dari saudara kita. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.